Hai semuanya, saya Wendy. Maaf udah lama nggak upload, soalnya aku beneran sibuk banget. Ini aku baru tidak lama kelar kelasnya. Kelas aku sampai jam 5, ini baru 5.17. Nampak gak sini? Jadi belakangan ini beneran sibuk banget, terus juga udah mau UTS. Jadi jadwal aku menjadi padat banget. Tapi hari ini kita akan menjawab sedikit pertanyaan dari kalian, dari komen di YouTube, terus ada yang dari Instagram. Oke, jadi pertama, Kak, bagi tips belajar Inggris ala kakak dong. Oke, pertama-tama, bahasa Inggris aku jauh dari sempurna. Tapi makasih banget kalau misalnya kalian merasa bahasa Inggris aku udah sangat baik. Untuk bahasa Inggris, jujur saya sudah belajar sangat lama. Kan sebelum SD kan ada TK ya, TK, terus sebelumnya itu ada PG, Playgroup. Sebelum aku masuk playgroup, aku udah masuk lagi yang namanya baby class. Jadi di baby class itu bahasa yang digunakan bahasa Inggris. Jadi aku udah duluan belajar bahasa Inggris baru belajar bahasa Indonesia. Dari kecil juga kayak setelah baby class, PG, SD itu semua aku sambil sekolah, aku sambil ada les bahasa Inggris. Jadi bisa dibilang aku kayak latihan belajar bahasa Inggrisnya itu tidak pernah berhenti. Terus pas di kayak SMP gitu, aku nggak ingat SMP berapa, aku pernah stop les bahasa Inggrisnya. Tapi setelah kayak 2 tahun gitu, terus aku langsung lanjut lagi. Karena aku merasa kalau aku nggak latihan bahasa Inggris, kayak maksudnya kalau aku nggak latihan berbicara gitu atau memakai bahasa Inggris, kayak nanti bisa tidak nyaman kalau aku mau pakai bahasa Inggris lagi. Ngerti nggak sih maksudnya? Menurut aku, untuk belajar bahasa itu kalian harus sering latihan. Jadi selain aku les di luar bahasa Inggrisnya, di sekolah kayak pas di SMP, pas di SMA, aku juga ada ikut kayak klub untuk debat bahasa Inggris, kayak eskul gitu, ekstrakurikuler. Jadi bisa dibilang hampir tiap hari pasti aku ada ngomong pakai bahasa Inggris. Menurut aku kalau untuk belajar bahasa, kalian harus sering-sering latihan, kayak kalian harus sering pakai gitu. Kalau bisa kalian pakainya setiap hari. Usahakan latihan ngomong pakai bahasa Inggris, atau misalnya kalian baca dengan bahasa Inggris. Mungkin yang paling simple gitu, mungkin ketika kalian nonton film, nonton drakor gitu kan, kalian boleh coba pakai subtitle yang bahasa Inggris, atau mungkin dengar lagu yang bahasa Inggris, atau nonton film yang pakai bahasa Inggris, apapun deh, pokoknya pakai aja bahasa Inggris sebisa mungkin itu. Jadi tiap ada kesempatan untuk pakai bahasa Inggris, kalian pakai bahasa Inggris. Semangat. Kak, tips PPU Inggris dan PK gimana ya Kak? Jadi PK itu kan kuantitatif ya, yang kayak hitungan-hitungan, terus yang bahasa Inggris. Jadi menurut aku semua soal UTBK itu, asalkan kalian rajin latihan kerjakan soalnya, kalian itu akan bisa dapat pola penyelesaiannya gitu. Karena yang aku rasakan itu kayak aku cara belajar UTBK itu, aku sering-sering latihan kerjakan soal tryout, terus ada pokoknya yang soal UTBK gitu. Aku kemarin kerjakan soal tryoutnya itu banyak sekali. Kayak menurut aku nanti dengan sendirinya, kalau kalian sering kerjakan soal UTBK, kalian akan bisa mendapatkan pola penyelesaiannya gitu. Jadi menurut aku semua soal UTBK itu cara kerjakannya itu mirip-mirip. Kalau kalian udah sering kerjakan, nanti kalian pas mau UTBK, begitu lihat soal, otaknya langsung autopilot gitu. Jadi kalian enggak usah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berpikir. Jadi yang penting kalian latihan kerjakan soal banyak-banyak, kerjakannya cepat-cepat, nanti pasti tiba-tiba bisa kayak jadi nyaman kerjakan soal gitu. Kak, dulu belajar SBM dari buku apa aja? Terus kakak ikut bimbel atau enggak? Oke, jadi banyak yang tanya aku untuk rekomendasi buku yang kayak worth it kalau dibeli untuk belajar untuk SBMPTN. Aku dulu ada bimbel, tapi bimbelnya yang kayak reguler gitu. Jadi kemarin aku bimbelnya dari Januari 2020, Januari, jadi sekitar beberapa bulan. Kayaknya nggak sampai setengah tahun sih, beberapa bulan aja pokoknya. Jadi kalau untuk buku yang aku rekomendasi,
kan banyak ya buku kayak soal UTBK yang bisa kalian beli di luar. Tapi tetap menurut aku buku yang paling baik itu untuk latihan adalah buku dari Bimbel. Banyak teman aku yang kemarin titip aku untuk beli buku Bimbel dari Bimbel aku. Kalau buku dari Bimbel itu biasanya soalnya itu lebih akurat. Tapi itu menurut aku sih. Kak, ujian atoris itu diadakan berapa kali ya setahun? Lalu ada batas tidak untuk ikut ujiannya? Kalau misalnya tiap ada ujian atoris kita ikut itu bisa tidak ya? Soalnya aku ada planning ambil jurusan matematika terus sambil kuliah sambil nyicil modul ujian atoris kan ada 7. Dan kalau emang bisa ikut terus, tiap ada tes aku pengen ikut terus. Karena kalau sering ikut dan sering ngerjain soalnya kan lama-lama jadi familiar, ya benar. Dan itu bisa membantu dalam mengejar modul ujiannya. Oke, jadi kalau untuk ujian itu kalian bisa cek jadwal ujiannya di website PAI. Jadi kalau aku nggak salah, setahu aku satu modul ujian biasanya sekali setahun. Jadi itu udah ada jadwalnya masing-masing. Tapi dia kan ada 2 periode kalau aku nggak salah. Jadi kalau misalnya kalian kelewatan periode pertama, kalian boleh daftar periode kedua. Aku nggak tahu itu ujiannya itu berarti 2 kali atau enggak. Tapi pokoknya itu ada 2 periode. Kalau misalnya tiap ada tes kalian mau ikut bisa nggak? Bisa, kalian daftar. Jadi tiap kalian daftar satu ujian itu kalian bayar biaya pendaftaran. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun kalian mau ujiannya 7 kali, berarti kalian ya bayar pendaftaran untuk 7 ujian itu. Terserah kalian mau seberapa sering ikut ujiannya, yang penting kalian bayar gitu kan. Bagaimana mencari teman universitas di masa online? Kemarin ketika aku pertama dapat teman kuliah itu tidak susah juga sih. Yang penting kalian ada salah satu yang mau mulai berbicara. Kayak kalau misalnya belum ada yang berbicara sama kamu gitu, kayak belum ada yang ajak kenalan, kalian boleh inisiatif sendiri ajak kenalan dengan orang lain. Jadi kalau kemarin di kasus aku itu, teman kuliah pertama yang aku dapat itu dia yang pertama ajak kenalan sama aku. Kalau kalian baru masuk kuliah, boleh banget kalian ajak kenalan gitu. Jadi kayak kalian mungkin kalau online gitu, kalian boleh langsung chat. Kalau misalnya ada yang chat kalian terus ajak kenalan sebagai teman baru, ya kalian ladenin gitu. Kalian jangan terlalu kayak susah diajak ngobrol gitu kan, biar kalian enggak susah dapat teman. Oke. Kayaknya itu aja sih untuk hari ini. Terima kasih udah nonton video hari ini. Semangat ujian UTBK-nya. Bye-bye.